Ibu-ibu sehat nggih? Kita doakan mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah nggih. Ngaji niku sing pokok istiqomah. Kalau wingi sampun kula jak sowan ten kene Gus Ikdam. Tidak menyangka kita kerawuhan Gus Baha nggih. Ini adalah rezeki jenengan yang tidak bisa kita hitung lagi, nggih ta? Jenengan apa mungkin arep saged ngundang Gus Baha? Boten mungkin ta? Nggih. Melanipun kita harus banyak bersyukur. Lah kula badhe tanglet kalih jenengan. Kalau wingi jenengan ten Gus Ikdam niku jenengan kan nanggung salat zuhur kali asar nggih ta? Niku jenengan dos pundi salate? Dijamak napa mboten? Dijamak napa mboten? Jenengan kedah paham niki. Lek saged niku lek lunga dipun jamak, nggih. Apalagi sudah keluar kota, pareng dijamak. Kan sudah saya jelaskan. Jenengan misalkan nggak usah pergi dalam keadaan darurat di rumah. Misalkan jenengan mantu, nggih, mantu mungkin nabrak, misalnya nabrak sholat asar, utawi sholat zuhur saged dipun jamak takdim utawi jamak takhir. Jenengan rapat misalkan nabrak waktu sholat zuhur atau asar boleh dijamak takdim atau jamak takhir. Napa malih panjenengan safar lunga sing tujuane sae inggih menika silaturahim dumateng ulama. Nggih. Kala wingi kan jenengan kula pisah to kalih jenengan. Nah, kula niku mboten dolan. Tapi sing pokok kula takziman kalih guru kula. Meskipun saya sudah senior nggih, saya kalau punya guru harus saya takzimi. Ya. Karena beliaunya adalah yang membimbing saya ketika saya kuliah S3. Kemarin juga ada yang ikut yaitu Bu Khamsatun nggih. Bu Khamsatun itu guru saya di PGA. Itu sebetulnya bukan jamaah Arisalah, tapi saya kan harus takziman dengan guru saya. Karena Arisalah itu majelis taklimnya yang punya saya. Okay. Kok ada guru saya mau ikut saya larang, itu namanya saya zalim dengan guru saya. Ya, kayak apa yang namanya dengan guru itu harus menghormati, siapapun harus kita hormati. Kalau dengan guru jenengan nggih kedah ngoten. Guru SD jenengan, guru SMP, guru SMA, guru ada yang ada di kampus harus dihormati. Guru ngaji jangan harus dihormati. Karena kalau menurut syariat seringkali saya sampaikan di depannya anak-anak, di depannya wali santri. Ya, kalau menurut syariat kita hukukul waliden, berani kepada kedua orang tua kita, itu sudah dosa besar. Di Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqul lahuma uffin. Dan janganlah mengatakan kepada siapa? Kepada orang tua kita. Orang tua kita itu siapa? Tidak hanya orang tua biologis, artinya yang melahirkan saja tidak. Tapi yang paling pokok adalah guru inilah. Karena kalau orang tua biologis kan hanya merawat jasadnya saja. Merawat secara biologis. Tapi kalau guru adalah yang mendidik kita, yang mulai tidak bisa apa-apa, yang akhirnya kita bisa membaca bismillah. Kita tahu kalau itu salah. Bagaimana cara wudhu yang benar, itu adalah guru. Makanya ketika kita hukukul waliden mengatakan saja, itu kata-kata yang sangat halus. Tapi kepada kedua orang tua itu dosa besar. Itu masih dimaafkan oleh Allah. Apalagi jenengan bentak-bentak dengan kedua orang tua jenengan, apalagi jenengan mengecewakan dengan kedua orang tua jenengan. Misalkan orang tua jenengan butuh dengan jenengan dipanggil enggak mau hadir, ini orang tua akan kecewa banget. Ya. Dan ingat, orang tua apalagi seorang ibu, ini adalah luar biasa. Didhawuhaken dening Rasulullah, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya apa? Apapun harus mendapatkan ridhonya seorang ibu. Hati-hati ini. Jadi kita berbuat dosa hukul waliden kepada kedua orang tua kita masih dimaafkan oleh Allah. Tapi hati-hati.
Kalau kita sampai mengecewakan kepada guru kita. Hati-hati kita sampai membentak guru kita. Hati-hati kalau kita sampai berani dengan guru kita. Allah tidak akan memaafkan ila yaumil qiyamah. Ini beda nih. Bedanya antara guru dengan orang tua ya ini. Sama-sama orang tuanya. Tapi kalau orang tua biologis berbuat dosa, kita membentak, dosa besar. Tapi sama Allah masih dimaafkan. Tapi kalau dengan guru, ila yaumil qiyamah naudzubillah, enggak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati nggih, putra-putri jenengan. Saya sering kali melihat tayangan-tayangan di medsos, tayangan di TV. Banyak sekali di luar sana murid itu yang berani dengan gurunya. Bentak-bentak kadang-kadang sampai apa? Sampai ngampleng. Naudzubillah, tuma naudzubillah. Karena apa? Karena anak tidak punya akhlak. Yang salah siapa? Yang salah adalah orang tua. Anak itu adalah cerminan daripada kedua orang tua kita. Kalau anaknya baik, insya Allah orang tuanya baik. Tapi kalau anaknya jelek, orang tuanya ya jelek. Hati-hati ini. Makanya kemarin saya usahakan, saya harus sowan kepada dosen saya. Itu dosen saya S3. Nah, saya kaget ketika saya telepon dengan Bu Yun ya kemarin ya. Saya telepon di perjalanan, saya ingat ini gimana ini sholatnya ibu-ibu ini. Ya. Ternyata sholatnya tidak dijamak. Saya takut nanti kalau jenengan sampai di rumah nggak nututi waktunya gitu lah. Nggak nututi waktu asarnya. Jenengan kan dosa besar. Nggak ada faedahnya jenengan silaturahim dengan Gus Ikdam, nggak ada faedahnya. Karena silaturahim itu hukumnya sunat, tapi sholat hukumnya wajib. Makanya kalau kita ingin hidup kita itu bahagia dunia akhirat, tentram, keluarga kita benar-benar jadi keluarga yang harmonis, maka sholat harus kita sempurnakan. Sholat harus kita sempurnakan. Ingat, apapun kehidupan kita, kalau kita ingin baik, kita ingin sempurna, sholatnya harus benar-benar disempurnakan. Jadi minta tolong nggih, bijing malih. Kalau kan betul mungkin arep ngelingin jenengan terus-terusan kan nggak mungkin nggih. Jadi besok lagi kalau kita nanti ada rihlah, nggih, saya minta tolong sholatnya dijamak. Kalau sudah memenuhi syarat boleh dikosor, nggih. Kita ke Surabaya meskipun ada tol boleh kita kosor. Karena sudah memenuhi syarat. Syaratnya berapa kilometer, Bu? 90 kilometer itu sudah boleh dikosor. Contohnya misalkan kita pergi ke Surabaya sudah boleh kita kosor. Yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dijamak takdim. Kita boleh sholat asar kita laksanakan di waktu zuhur. Jamak takhir, tapi syaratnya kalau jamak takhir mulai dari waktu zuhur harus niat. Kalau enggak niat maka sholatnya tidak sah. Misalkan waktu zuhur jenengan niat bismillah, kalau niat jamak takhir. Ini sudah boleh. Nah, kalau jamak takhir berarti sholat zuhurnya dilaksanakan pada waktu sholat asar. Dikosor yang 4 rakaat bisa menjadi 2 rakaat. Yang tidak boleh dikosor hanya sholat maghrib dengan sholat subuh. Sholat zuhur, sholat asar, sholat isya itu boleh dikosor. Paham nggih? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. At-thaharah, sesuci. Ini kemarin kan ada usulan, saya baca apa adanya nggih, nanti saya transkrip bahasa Indonesia nggih. Saya artikan bahasa Indonesia. Ing sarene salah suwijine syarat saya salat kan banget pentinge yaiku wajib thaharah. Mula bab iki kudu diweruhi luwih dhisik sadurunge kita sinau bab salat. Thaharah munggo syarat iku ana rong ngerna. Syarat niku hukum, nggih, munggo hukume Allah. Kula baleni malih. Thaharah munggo syarat iku ana rong ngerna. 1
at-thaharatu minan najasati. Siji, at-thaharatu minan najasati. Tegese sesuci saking najis yaiku nyucani badan, panggonan serta sandangan saking sekabehe najis. Loro, at-thaharatu minal hadatsi. Tegese sesuci saking hadas yaiku hadas cilik lan hadas gedhe. Nyucani hadas cilik kelawan wudu utawa tayamum lan sucine hadas gedhe kelawan adus utawa tayamum. Saya artikan. Jangan mungkin lek bahasane ngeten iki mboten patek paham. At-thaharah bersesuci. At-thaharah niku artinya adalah bersesuci. Karena salah satu syarat sahnya sholat yang paling utama adalah wajib bersesuci. Bersesuci menurut syara atau menurut hukum Allah itu ada dua. Yang pertama adalah at-thaharatu minan najasati, bersesuci dari najis. Apa yang harus disucikan? Yaitu badannya. Kita kalau mau sholat harus suci dari najis. Apanya yang harus suci? Yaitu badannya. Yang kedua adalah tempatnya sholat. Yang ketiga adalah pakaiannya atau mekenanya atau yang dipakai. Pakaian itu berarti sudah menyeluruh, sudah mulai dari yang kita pakai secara keseluruhan, mulai dari pakaian atau mekena. Yang kedua adalah at-thaharatu minal hadatsi, bersesuci dari hadas. Hadas menurut syara itu ada dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil cara mensucikan yaitu dengan berwudu atau tayamum. Hadas besar cara bersesuci yaitu dengan mandi besar atau dengan tayamum. Pun paham? Mboten usah kata-kata niki senior kabeh sing ngaji. Nggih. Kalau terusaken iki sing berkaitan kali at-thaharah nggih. An-najasatu, barang-barang kang najis. Awake dhewe kudu paham apa wae sing termasuk barang-barang kang najis. Barang-barang kan dianggap najis mungguhe syara yaiku siji getih, loro utah-utahan, telu arak, papat nanah, lima sekabeh barang kang metu saking dalan loro tegese dalan ngarep, kubul lan dalan mburi atau dubur. Bahasane kitab niku dalan ngajeng jenenge kubul, dalan mburi jenenge dubur. Barang-barang kang dianggap najis mungguhe syara yaiku siji getih, loro utah-utahan, telu arak, empat nanah, lima sekabehe barang kang metu saking dalan loro ateges dalan ngarep atau kubul lan dalan mburi atau dubur. Kejaba mani, sebab mani iku hukume suci.
Nomor 6 inggih menika bathang lan kabeh bagiane kayata kulit, rambut lan balunge. Kejaba bathange atau mayite anak Adam atau menungso. Bathang, iwak lan walang. 7 susune kewan, susune hayawan urip kang haram dipangan daginge. Kejaba susune anak Adam. 8 bagian kang pisah saking hayawan kang urip kejaba kang asli saking anak Adam, iwak utawa walang. Mungkin kalau transkrip nggih. Niki basa Jawa rada angel niki. Nggih, mungkin kalau transkrip pakai bahasa Indonesia nggih. Karena kemarin itu ada yang usul supaya saya baca apa adanya yang ada di kitab nggih. Najis-najis kang kasebut ing dhuwur iku gawe sebabe ora sae salat. Uga haram yen dipangan. Dah, saya alihkan bahasa Indonesia. An-najasat, barang-barang yang najis. Barang-barang yang dianggap najis menurut syara atau menurut hukum Allah adalah 1 darah. Yang kedua adalah apa bahasa Indonesianya utah-utahan niku napa? Ya utah-utahan. Lek muntah niku lah muntah. Tapi niki zatnya kok, ini barangnya kok. Muntahan. Leres? Aja bujuki lho nggih. Nggih, muntahan. Nggih, leres muntahan. Nggih, coba nanti tak cek ke guru saya yang bagian bahasa Indonesia. Kok aja bujuki kula. Nggih. Pun. Yang ketiga arak. Arak niku napa bahasa Indonesia nih? Hah? Minuman keras. Kalau bahasa Arabnya khomer. Nggih. Yang keempat nanah. Napa bahasa Indonesia nih nanah? Yo nanah. Gitu. Nggih, nanah. Yang kelima semua barang yang keluar dari jalan depan yaitu farji, kalau bahasa syariatnya, bahasa Arabnya itu farji atau kubul, dan dari jalan belakang dubur. Di kula niku nggih ngopeni jenengan, ya ngopeni bunyai-bunyai, ya ngopeni santri. Coba jangan bayangkan saya perempuan lah. Ngopeni bangunan. Mboten namung ngopeni santri, ngopeni wali santri. Wali santri niki kudu tak openi. Soalnya wali santri kadang-kadang ya napa? Ngeyel. Nggih. Mulane doakan mudah-mudahan saya diberi kekuatan oleh Allah, nggih. Kalau wengi kula sowan ten ibuke Cak Imin, Muhaimin Iskandar niku telak sangat kali kula nggih, mungkin salah satu barokahnya. Mulane barokah niku enten, Bu. Awake kudu percaya lek barokah niku enten. Kula rumiyin ten pondok niku menawi beliaunya ngaos kados kula ngenten iki ngaji ten masyarakat. Ngopeni jamaah ngenten iki. Sing nderekaken kula gonceng sepeda motor. Kali kula celak sangat ibuke Cak Imin niku. Kala wingi ku dawuh waget. Loh, sampean nggawa jamaah sak menikahe nggih. Kok cek kober sampean? Kula ngguyu, ya Allah pangestunipun nggih kula kober-koberaken. Sakjane ya wis ora kober. Nggih, krana napa? Krana kula pengin golek sangu. Sangu napa? Sangu kangge sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya kudu dikober-koberne. Anak itu keluar dari jalan depan. Mulane kalau wingi kula protes dateng Pak Lek kula ya Kafabi. Ya Kafi dawuh sapa wong sing pengin duwe anak
minas sholihin minas sholihat, duwe anak sing soleh solehah. Lek bakda maghrib wacana Fatihah ping 41. Niki kula jasaken tentang jenengan nggih. Ajastukum qabilna. Ajastukum qabilna aja qabiltu. Ajastukum nggih. Fatihah ping 41. Kula protes dateng kene Pak Lek kula. Kula lek ngaturi Cak Bi nggih. Cak Bi lawang putri niku wis hamil, wis nglahirne lorone gak karo-karoan. Paling wong kakung neng ngrasakne pisan wis kapok. Tapi ternyata wong putri sampai anek sing putrane 11 nggih Pak Lek kula niku putrane 11. Kula 6. Ibu kula abah kula niku 8. Keranten apa? Keranten pengin gadah dzurriyah sing minas sholihin minas sholihat. Kersane napa? Mungkin awake dhewe lek sedo niku enten sing ndongakni. Lek putra siji, kula mboten nyindir nggih. Aja tersinggung nggih. Lek putra siji, naudzubillah ketika nakal, sinten sing diharapkan malih? Tapi lek putra kathah, siji nakal enek sijine neh, siji nakal enek sijine neh, tanding milih. Lan anak mboten sembrono, lek anak kathah niku mboten sembrono, kula ancam awas nakal lho. Nggih. Rata kaya apa-apa. Akhirnya nggih wedi, tapi lek anak setunggal cobi. Akhirnya napa? Akhirnya jarak kalih tiang sepai. Alah wong aku ora ndek dulur rek. Nggih ta? Mulane lek enggak ada anak ojo siji. Wis kadung gawe neh. Lah kula protes kali pale kula, ledos pundi niki tiang istri kok beban terus. Sing lanang kok enak-enakan. Padahal wong lanang ya melok gawe. Nggih ta? Kan ini kan aset kita berdua. Tapi wong putri cobi hamil niku loronipun mboten kanten-kantenan mulai dari 0 hari. Nggih. Kula niku lek hamil mulai pertama sampai nglahiraken pun mboten kuat napa-napa. Nggih, tapi kula ikhlas. Karena napa kula pingin mungkin ketika saya meninggal itu ada yang mendoakan. Dan ini akan menjadi waladun sholihun yad'ulah. Ya, akan mendoakan kita. Ini enggak akan bisa putus. Ya, semuanya akan putus kecuali 3 ketika kita sudah meninggal. Yang pertama adalah apa? Ilmu yang bermanfaat. Dengan teniki jenengan kesempatan ngaji, diusahakan bagaimana supaya ilmu jenengan iki manfaat. Terus pundi carane iki dilaksanakne. Jenengan paham, oh ternyata wuduku sing bener ngene iki. Ketika awake dhewe arep wudu niki kudu diilangi kabeh. Napa niki jenenge? Napa? Sing nutupi pori-pori niku napa jenenge? Napa? Foundation kudu dilangi resik. Lan jenengan ngaji bolak-balik ngaji tapi nggih foundation gak tahu diilangi. Salate nggih mboten sah. Niku jenenge ilmu sing tidak manfaat. Kita pakai foundation boleh, boleh. Inilah perempuan. Lan dek Gus Bak kan dawuh, perempuan itu adalah terdiri dari tulang yang bengkok. Dijarne ya tetep bengkok, dilurusne ceklek. Kalau tanglet terus seperti Gus, ya wis ngene kuwi. Wong wedok iki ya ora kena dikasar, gak kena dilus, diarno ae. Nggih to? Nggih biyene. Wong wedok mboten oleh macak. Ya salah wong lanang. Memang sudah nalurinya wong wedok niku macak. Nggih to? Tapi lek macak ya ngati-ngati. Jenengan ngaji niku kudu macak. Sing rapi. Ya agemane aja ageman daster. Wong daster kok digawe ngaji. Ki aja wong golek ngilmu e. Gitu. Lah niku lek badhe ngaji kalian jenengan aku ya macak. Nggih ta? Nggih jenengan iku kudu macak. Nah, ping kalih napa kudu paham. Dek wingi kula kere-keran karo Gus Bahak.
Nggih, kula tanglet Gus lah wong wedok niku misale diutus masak kan mboten kewajiban masak. Niki ini selalu saya viralkan sekarang. Keranten apa keranten banyak sekali perempuan yang terzolimi oleh suaminya sendiri. Nggih napa nggih? Nggih. Kersane suami-suami ya paham. Nah niku enten ten wingking niku. Jenengan mengikuti niki napa? Perang niki napa mboten? Kula mengikuti. Ali Khomeini sing nembe wafat niku Sayyid nggih. Niku Sayyid keturunan Kanjeng Nabi nggih. Itu ketika masih hidup enggak pernah bikin kopi dibikinkan oleh istrinya mboten atos. Lek paham kalian syariat mboten atos yang jalan niku ngutus tiang istri. Mandiri. Kados almarhum kakung kula mboten atos ngutus kula. Aku sampean gekne kopi mboten atos nggih damel-damel ki ambak. Tambah kula sing sering didamelaken sego goreng. Nggih, mulane Gus Bak gene nggo jeluki kula. Ali Mujtaba kula niku seneng banget. Ya Allah, aku kok seneng banget karo Ali Mujtaba. Aku cara jek iso hamilna anakku tak jenenge Ali Mujtaba. Keranten napa piyantune Masya Allah luar biasa. Enggak takut dengan siapapun sampai Israel modul morot mboten karu-karuan. Gara-gara Ali Mujtaba. Itu harus kita tiru, ngeten lho. Harus kita tiru. Yo awake dhewe nirune mboten kok kudu perang golek musuh mboten. Ya keberaniannya itu harus kita tiru. Kita jadi perempuan jangan penakut. Kemandiriannya harus kita tiru dan tawakalnya kepada Allah, Masya Allah luar biasa. Gak takut mati, padahal istrinya ini sedo, istrinya wafat kena bomnya Israel. Dan di Iran itu ternyata Masya Allah rakyatnya itu sangat-sangat sejahtera. Sakit gak usah bayar, telepon gak usah bayar, napa malih? Listrik nggak usah bayar, air nggak usah bayar. Padahal di blokade 47 tahun, di blokade niku 47 tahun. Tapi tambah kuat. Ternyata napa resep tawakal dumateng Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita tiru. Semangatnya luar biasa. Nah itu Ali Mujtaba itu juga nggak pernah nyuruh istrinya untuk bikinkan kopi apalagi masak. Kalau wingi kula nyuwun pirsa dateng Gus Bak ngira-ngira bingung jawabe. Akhirnya jawabe diselimurni. Diselimurnya ketika ada seorang profesor doktor nggih ta, dosen, tasih emot napa mboten jenengan? Kudu dieling-eling nggih, ngajeni Gus Bak niku kudu dieling-eling. Ketika ada dosen seorang profesor doktor nikah bingung. Golek iki gak bener, golek iki gak bener, golek iki gak bener. Akhirnya golek supire dhewe. Sing penting lanang. Nggih ta, dek ngoten ta? Sing penting lanang. Nah, ketika supirnya nyun sewu nyuci mobil sendiri, ketika supirnya nyuci piring sendiri, ditanya oleh Gus Bahak, "Lho sampean kok gelem nyuci?" Lah saya kan hamba kok hamba Allah toh. Saya hamba sahaya. Saya hamba sahaja. Napa hamba sahaja niku? Ya kawula kan supire. Napa kawula niku? Napa kawula niku? Ya jadi bawahannya, ngeten nggih. Akhirnya apa ya? Mungkin saya akan menyuruh istri saya untuk masak, kan enggak mungkin. Artinya napa? Ternyata dawuh Gus Bahak semuanya itu enggak bisa ditinjau dari hukum syariatnya Allah. Ada yang harus kita tinjau dari hukum sosial. Tapi lek kula mboten. Tetap kita harus kembali lagi kepada syariatnya Allah. Perempuan itu tidak wajib untuk masak. Kranten Gus Bahak piantun kakung. Mboten wani ngamini. Akhirnya napa alasannya karena
kita harus memakai hukum sosial karena si supir itu adalah sebagai bawahannya yang istrinya, kan nggak mungkin berani nyuruh bosnya untuk nyuci piring, kan nggak mungkin berani, dan supirnya harus tahu diri. Nah ini maksud kula napa, kita itu perempuan itu punya hak gitu loh. Jangan sampai perempuan itu dijadikan budak oleh suaminya sendiri. Artinya apa? Kita harus tahu apa yang harus kita laksanakan dan apa yang harus tidak kita laksanakan. Kita harus menjaga harga diri kita perempuan. Keranten napa kula niku natos Bu dipun sambati masyarakat. Enten sing masyarakat niku sampai nangis-nangis kali kula. Napa masalahnya? Ketika niki pun keterlaluan. Nggih. Saya sebetulnya sudah lama, ini selalu saya viralkan karena untuk membela hak-hak perempuan, untuk membela hak-hak perempuan. Enten masyarakat niku sing matur kalih kula nangis. Pun kebablasan. Ketika suaminya tidur niku kudu ditunggoni. Dadi kakunge sare niku njaluk ditunggoni nengkruk, ngeten kok ngelilir, misale istrinya enggak ada niku ngamuk. Jadi istri niku pun mboten kober napa-napa wisan. Kanggipun kenemenen. Matur kali kula kalih nangis, akhirnya kula tangleti lan jenengan ikhlas napa mboten? Kula nggih tertekan. Lho berarti jenengan mboten ikhlas, nggih mboten oleh ganjaran. Nah, akhirnya napa? Saya harus menyuarakan ini. Laki-laki biar paham ternyata perempuan itu punya hak-hak dan punya harga diri. Ingat enggak? Nah, kita harus saling menghormati dan menghargai. Nah, kemarin saya protes dengan Pak Lik saya. Apakah harus seorang ibu yang membaca Fatihah 41 kali kalau kita ingin punya anak yang soleh dan solehah? Napa jawaban Pak Lik? Ya wis wong loro lek ngono. Keranten saya protes. Lho Cak Bi, lah tiyang istri wis hamil lho Cak Bi. Hamil niku loro banget lho, mungkin jenengan ngrasani pindah mon pun kapok. Sing ping kalih nglahiraken ku nyawa. Kita kan sudah taruhan nyawa melahirkan. Makanya ketika ada seorang perempuan, seorang ibu melahirkan meninggal, maka akan dihukumi derajatnya tinggi banget. Akan dihukumi sebagai napa? Syahid akhirat. Syahid akhirat niku napa Bu? Orang yang ketika meninggal tidak akan ada hisab, nggak akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir sampai ila yaumil qiyamah, ngelilir ujuk-ujuk wis dina kiamat. Niki lah. Nah sakniki jenengan kula paringi ijazah tapi kudu diwaca wong loro. Separo-separo. 41 berarti 40 pira? 20 setengah. 20 setengah. Lepun kada bojo, yo piye yo diwaca dhewe ora duwe bojo kok. Kula terusaken kersane jenengan mboten lali nggih. Yang nomor 6 adalah bangkai dan semua bagiannya seperti kulit. Ya, rambut dan tulang. Saya ulangi lagi. Bangkai dan semua bagiannya seperti kulit, rambut dan tulang. Kecuali bangkainya anak Adam, bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Jadi semua bangkai itu najis. Kecuali bangkainya anak Adam, bangkainya belalang dan bangkainya belalang ikan. Nah, berarti jalan mboten ngantuk. Nggih. Nah. Mungkin tak terang nih nggih, niki sakniki tak waca mawon. Nomor 7 adalah susunya hewan hidup. Susunya hewan hidup yang haram dimakan dagingnya. Air susunya hewan yang hidup, air susunya hewan hidup yang haram dimakan dagingnya
kecuali susunya anak Adam. Niki sing termasuk barang najis. Sakniki contohnya napa? Kucing. Kucing niku kan haram dimakan gitu. Susunya najis, Bu. Susunya kucing itu najis. Tapi kucingnya enggak najis. Kita pegang enggak najis, tapi hati-hati. Kalau sampai kita megang bulunya sampai bulunya rontok, ini akan najis tapi dimakfu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 8 yaitu bagian yang pisah dari hewan yang hidup kecuali yang asli dari anak Adam, ikan atau belalang. Ini termasuk barang-barang yang najis. Pun kula terangaken. Jadi sing inggil dewa pantun kula terangaken apa dereng? Toharo. Dereng. Sampun nggih. Sik kula baleni malih. At-taharatu minan najasati, bersesuci dari najis yaitu dari pakaian, tempat kita sholat dan badan. Ketika kita mau sholat harus suci semuanya. Nah, yang kedua adalah bersesuci dari hadas, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil yaitu termasuk apa? Entut, terus apa? Kencing, terus berak, terus apalagi? Bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang tidak memakai penghalang serta sudah balik keduanya. Nah, cara mensucikan yaitu dengan cara berwudu. Sakniki kalau contoh akan misalnya jenengan sholat kok di apa ini? Di anggota badan kita ada darahnya, meskipun itu sedikit, maka sholat kita tidak sah. Di tempat sujud kita, jenengan sholat betul damel sejadah, misalkan langsung seperti ini jangan sholat, tapi di tempat jalan sujud ini ada najisnya. Najis termasuk kencing, ada air kencingnya misalkan, ada darahnya, ada kotoran apa saja, ya. Terus ada apalagi nanah, ya. Jenengan sholat di tempat sujud jenengan kok ada salah satu najis yang tadi saya sebutkan, maka sholat kita tidak sah. Di pakaian kita misalkan, pakaian yang kita pakai atau mukena kok ada salah satu najis yang tadi saya sebutkan, maka sholat kita tidak sah. Yang kedua adalah suci dari hadas besar. Hadas besar cara mensucikan yaitu dengan mandi besar atau dengan bertayamum. Apa yang termasuk hadas besar? Di antaranya adalah haid, terus nifas. Nifas itu mengeluarkan darah setelah kita melahirkan. Terus darah apa lagi? Darah haid, darah nifas, darah apa? Istihadah. Terus darah apa lagi? Sebentar. Kalau istihadah itu enggak termasuk hadas besar, tidak. Melahirkan, ya, kita melahirkan pasti ada darahnya. Dan melahirkan itu termasuk nanti wajib untuk mandi besar. Terus kita kumpul dengan suami kita, mengeluarkan mani meskipun kita tidak kumpul dengan suami kita. Ini termasuk hadas besar. Nah, kita wajib untuk mandi besar. Mandi besar niku artinya napa digerujuki sedanten nggih, mulai dari kepala ini harus kena air semuanya dan harus niat.
Kalau tadi yang pertama kita cukup dengan berwudu. Nah, sekarang bedanya mani dengan darah putih atau madhi. Madhi itu hukumnya najis. Madhi itu keputihan nih Bu. Keputihan itu najis, barangnya najis. Nah, ketika kita mengeluar mani, maka kita diwajibkan untuk berwudu kalau kita mau sholat, mau tawaf atau mau menyentuh Al-Quran. Tapi kalau mani itu hukumnya suci. Mani niku suci. Tapi ketika kita mengeluar mani, maka kita wajib untuk mandi besar. Ini beda nih. Bedanya madi itu barangnya najis, tapi kita tidak wajib untuk mandi besar, hanya wajib untuk berwudu ketika kita mau sholat, mau tawaf atau mau menyentuh Al-Quran. Kalau mani hukumnya suci, tapi kita tidak diwajib, hukumnya suci, tapi kita ketika mengeluarkan mani maka diwajibkan untuk mandi besar. Paham nggih? Nggih. Sekarang an-najasat. Kita harus tahu sekarang apa saja yang termasuk barang-barang yang menurut syariat itu najis. Yang pertama adalah darah. Darah apapun Bu itu hukumnya najis. Darah berupa warna apapun itu hukumnya najis. Darah kan ada dua warna. Satu warna merah, yang kedua warna putih. Pokoknya yang penting namanya darah. Itu najis hukumnya. Jadi kita sholat harus suci dari darah. Karena darah itu termasuk salah satu barang yang najis menurut syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah utah-utahan Bu. Kita muntah. Utah-utahan kita adalah hukumnya najis. Kalau anak kecil bukan muntah tapi gumoh. Hati-hati ini yang masih menyusui. Ya. Ketika kita menyusui anak, kok anak kita gumoh, maka yang kena gumoh ini hukumnya najis. Yang ketiga adalah arak, homer atau minuman keras. Ini jenengan nyentuh najis Bu. Minuman keras itu jenengan naudzubillah jangan sampai minum. Menyentuh saja itu sudah najis. Kalau jenengan mau sholat, mau tawaf, mau menyentuh Al-Quran maka harus disucikan dan harus berwudu. Kalau enggak harus berwudu, saya ralat. Enggak harus berwudu tapi harus disucikan. Jenengan mau sholat, misalkan saya ulangi lagi, jenengan mau sholat kok di badan jenengan ada darah atau nanah, ya, atau tadi utah-utahan, ya, di pakaian, di badan atau di tempat sujud, ini wajib untuk disucikan. Kalau jenengan masih punya wudu maka tidak wajib untuk berwudu tapi hanya disucikan. Kemarin juga ada salah satu wali santri yang matur ke saya lewat WA. Alhamdulillah itu dari Australia ya. Jadi santri Arisra itu ada yang dari Australia, bapaknya itu mu'alaf Cina. Alhamdulillah sekarang masih kelas 3 SMP sudah pinter baca kitab kuning. Ya. Kemarin pertanyaan dengan saya, ibunya Umi, anak saya kemarin saya ajak ke Jakarta ke tante-tantenya. Ketika di sana, tantenya pas puasa Ramadan. Ya. Tantenya punya wudu, mau sholat maghrib. Nah, tantenya itu ketika berbuka hanya berbuka air saja. Karena punya anggapan kalau makan apapun maka nanti akan batal. Batal apanya? Batal wudunya. Matur ke saya, alhamdulillah Umi, anak saya sudah bisa baca kitab kuning dan diterangkan. Niki. Artinya apa? Artinya kita harus paham ketika kita menyentuh najis tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau jenengan punya air wudu maka tidak wajib wudu tapi wajib untuk menghilangkan najisnya. Enggak wajib wudu kalau masih punya wudu, itu tidak membatalkan wudu. Saya ulangi lagi biar tidak terjadi kesalahpahaman.
Jenengan ketika di mekenan jenengan ya. Tapi setelah jenengan wudu nggih, setelah jenengan wudu kok terus misalkan jenengan punya udun. Udune meletus. Ya. Ada darahnya atau ada nanahnya, jenengan sudah wudu. Maka yang diwajibkan untuk dibersihkan ya yang darah sama nanahnya ini. Tapi jenengan enggak wajib untuk berwudu lagi karena mengeluarkan darah dari udun ini tidak membatalkan wudu. Paham nggih? Yang membatalkan wudu adalah yang keluar dari jalan dua, yaitu jalan belakang dan jalan depan. Ya seperti jenengan melahirkan. Jenengan di tengah-tengah sholat jenengan hamil. Terus langsung melahirkan, itu langsung otomatis wudunya batal, sholatnya batal, otomatis itu. Jadi semua barang yang keluar dari jalan depan maupun jalan belakang itu najis kecuali mani dan anak. Anak dan mani itu hukumnya suci. Yang keenam adalah bangkai dan semua bagiannya seperti kulit, rambut dan tulangnya kecuali bangkainya anak Adam, bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Jadi semua bangkai itu dan bagiannya, semua bangkai dan bagiannya artinya apa? Rambutnya, kulitnya, terus apanya lagi? Tulangnya itu najis semuanya kecuali bangkainya anak Adam, bangkainya belalang dan bangkainya. Sekarang ada kambing. Kambing itu kan suci kalau hidup, gitu. Terus meninggal tanpa disembelih, maka bulunya, tulangnya, terus apa lagi? Kulitnya itu najis semuanya, yang asalnya tadi suci jadi najis karena ini sudah menjadi bangkai meninggal tanpa disembelih. Kecuali bangkainya anak Adam. Ada manusia hidup kok mati dan menyentuh jenazahnya, masuk manusia kok bangkai. Jenazahnya najis napa mboten? Mboten. Ada pengecualian. Ada ikan lele misalkan mati dengan sendirinya kan jadi bangkai gitu, tanpa disembelih. Nyun sewu, lele niku disembelih napa mboten? Mboten nggih. Dibedeti, tapi mboten dibeleh to. Nek dibeleh kan gulune kudu tugel. Tapi kan mboten niku namun dibedeti tok. Nah sekarang ada ikan apa saja? Ikan apa saja? Ikan yang ada di laut, misalkan ada singa laut, ini termasuk suci lah nggih. Nah, ketika meninggal, maka bangkainya ini suci. Mboten enten bangkai ikan itu enggak ada, karena bangkai ikan itu hukumnya suci dan boleh dimakan. Tapi kalau bangkainya ayam, bangkainya sapi, bangkainya kerbau, bangkainya kambing, itu kalau sudah bangkai tanpa disembelih maka hukumnya najis dan haram dimakan. Hati-hati niki. Lah nyembelih kewan niku nggih enten aturan Ibu, enggak hanya sekedar mbelih mboten. Tapi jenengan aja takok aku, kula mboten paham soalnya kok gak tau mbelih sapi, gak tau mbelih ayam nggih. Ada caranya sendiri nggih. Lah sekarang ada belalang, enten walang Bu, sliwer niku mati. Nyantemek, najis napa mboten? Mboten. Enten belalang mati jenengan goreng. Terus utawa dijegurne bumbu, dibumboni dhisik, digoreng, didahar niku pareng napa mboten? Pareng. Jenengan atos? Jajal mungkin coba pados belalang. Ten kebonan golek walang, jajal. Niku halal Bu, halal belalang niku halal. Nggih. Lan suci batange. Pun. Saya harus menerangkan ini. Saya terangkan. Sekarang ada kucing. Kucing itu kan suci, gitu. Nah, susunya itu hukumnya
najis. Terus napa malih sakniki sing suci napa malih tapi haram dimakan? Napa malih? Selain kucing napa malih, Bu? Hah? Hah? Lho kelinci niku halal dimakan niku, Bu. Ada sate kelinci niku halal dimakan nggih. Napa malih? Kera, kethek. Nggih. Kethek niku suci jan demek mboten najis. Tapi dagingnya haram, susunya juga haram. Dan apa malih? Tinggal setunggal niki. Yang kedelapan adalah bagian yang pisah dari hewan yang hidup kecuali yang asli dari anak Adam, hewan atau belalang. Niki maksudnya dos pundi? Misalnya jenengan kagungan wedhus. Nggih. Wedhus jenengan ditabrak sepeda motor, tugel sikile. Selama niki tasik urip, sing tasik gandeng niki dek wau. Sing tasik gandeng niki dek wau. Niki pokoknya selama tasik urip, niki suci. Tapi sing pisah, sikile pisah dek wau, niku hukumnya najis. Kalau balani malih, sakniki wedhus utawi sapi, utawi kuda, utawi napa malih kerbau, nggih niki misalkan kok kecelakaan ditabrak oleh motor, kok putus kakinya, maka selama badannya ini masih hidup, maka badannya yang utuh ini suci, tapi yang pisah ini najis. Kecuali bagian yang putus dari anak Adam, belalang dan ikan. Ada belalang liwat, jangan gua blok. Misalnya jenengan gepuk utawi jenengan cekel ngeten tapi sikile tugel. Nah, sikile belalang niku najis napa mboten ketika putus? Mboten. Niku jenengan goreng pareng. Tugelan niku jangan goreng pareng. Tapi sakniki lek enten wedhus, sapi, kuda, kerbau kok kecelakaan putus kakinya. Kakine niku njenengan masak haram napa halal? Haram. Pun paham nggih? Nggih, pun sak monten mawon. Monggo sing enten pertanyaan. Mungkin entung niku napa ta? Nyapa to kok mangan kok entung barang iki. Wong anek sing jelas kok mboten usah rena-rena. Enten sing jelas nggih makan sing jelas, nyapa to kok golek entung barang nyapa ngono to. Pun jenengan gak usah melok-melok mangan entung. Nggih. Wong anek iwak lele, anek iwak patin. Ana urang kok golek entung nggih. Alah mboten usah rena-rena nggih. Jelas enten sing suci golek sing suci, jelas enten jelas-jelas sing halal niku pitik ya mangan pitik, ngeten nggih. Jelas-jelas enten belalang ya mangan belalang, ngeten nggih. Pun enten pertanyaan malih monggo. Saya Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang Bu, belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Nina Setiawati dari Bandar Kidul. Nggih. Pengen nanya Mi, cara mensucikan air mani anak-anak di lantai itu gimana? Terus yang kedua cara mensucikan kok air mani maksud air kencing ya. maaf. Mani itu hukumnya suci. Ya, maaf salah ngomong. Ya. Air kencing anak-anak di lantai itu gimana caranya? Dan yang kedua, bagaimana caranya mensucikan air kencing anak yang ada di kasur? Itu ya sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nanti kita bikin hukmiyah, okay? Kita harus paham macam-macam najis. Yang pertama adalah najis itu ada 3. Yang pertama adalah najis mukhaffafah, najis yang paling ringan sendiri, yaitu najisnya anak, bayi yang usianya belum 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu.
Tapi lek bapake gak iso iki. Nggih. Anaknya ketika kencing maka hukum kencingnya adalah najis mukhaffafah. Cara menghilangkan bagaimana? Cara menghilangkan najis mukhaffafah paling gampang. Enggak usah dibersihkan, langsung kita cari air dicurut-curut diginikan sudah suci. Yang kedua adalah najis mutawasito, najis yang ada di tengah-tengah, yaitu najisnya darah, najisnya nanah, najisnya kencing, najisnya utah-utahan, najisnya apa tadi yang saya sebutkan tadi? Arak. Itu bagaimana caranya? Harus kita bikin hukmiyah. Caranya bagaimana? Misalkan ada air kencing di lantai. Ya, saya ingat kemarin itu saya sholat di salah satu bunyai yang ada di Jombang. Di kamarnya itu ada karpet. Ketika saya wudhu, saya dikasih sandal kering. Ini hati-hati, okay. Terus katanya matur ning panjenengan ngagem sandal niki ning niki bunyai besar. Panjenengan ngagem sandal niki ning soalnya niki karpet niki gaene enten putu kula. Kalau matur mboten ketinggal najisnya mboten najis karena tidak kelihatan najisnya. Hanya perkiraan tok, kira-kira cucu saya itu di sini itu main-main ditakutkan kalau ada najisnya. Tapi kalau nggak kelihatan dohir najisnya maka kita hukumi suci. Makanya kemarin saya nggak mau disuruh pakai sandal. Betul napa-napa. Nah sekarang cara mensucikan najis hukmiyah. Kita harus paham, kita harus pakai secara hukmiyah. Caranya bagaimana? Dzatiyahnya najis itu harus kita hilangkan terlebih dahulu. Misalkan kencingnya kita cari lap. Ya, kita cari lapnya yang kering, jangan basah. Kalau basah nanti kemana-mana akan najis. Kita cari lap yang kering, terus kita hilangkan. Kita hilangkan dzatiyahnya barangnya tadi, kencingnya itu kita hilangkan sampai bersih. Setelah itu terus kita ngambil lap lagi yang kita basahi tapi kita peres. Ya, kita peres terus kita usap-usapkan lagi. Setelah itu kita cium. Kita cium gini, kalau sudah enggak ada bau pesing, kita tunggu sebentar saja. Kita tunggu sebentar saja. Kalau sudah kering, maka cukup digerujuk satu cibuk sudah suci. Ini namanya kita mensucikan secara hukmiyah. Beda kalau kita enggak paham. Kalau kita enggak paham, ada kencing langsung kita gerujuk, ini nanti kemana-mana najisnya. Dan jenengan mau habis air satu jeding enggak akan suci. Karena ini dzatiyahnya najis ini masih ada, barangnya najis ini masih ada. Menghabiskan air dan tidak bisa suci. Repot nanti kita. Paham nggih? Kula baleni malih. Karena ini sering kali terjadi di masyarakat. Enggak paham. Nggih. Nah, saya titip kalau jenengan punya kamar mandi, jenengan kasih sandal. Kamar mandinya yang dikasih sandal, jangan yang kamarnya. Kamar mandinya dikasih sandal. Saya sering kali ketika saya bertamu itu, saya tegur yang punya rumah, ini mestinya harus ada sandal yang ada di kamar mandi. Karena apa? Karena untuk ikhtihad kita, biar kaki kita itu tetap suci. Jangan kamarnya yang dikasih sandal, tapi kamar mandinya yang dikasih sandal. Ini Bu Binti ada, Bu Binti dari Blitar, wali santri saya ada? Enggak ada. Kemarin saya ke Bu Binti, ke wali santri, ya setelah, enggak, ceritanya beda. Enggak, waktu ke Gus Idam tidak. Ya. Saya ke kamar mandi, ternyata kamar mandinya itu tidak ada, tempat airnya enggak ada. Apa kolamnya itu enggak ada. Napa jenenge? Boten, jadi ndamel kita pakai alah jawab disi salah pisan. Ya wis. Bukan, jadi pakainya pakai tim. Nah, kan sekarang banyak. Ya seperti kemarin saya ke SPBU. Di SPBU itu enggak ada
bak mandinya enggak ada, tapi yang ada adalah timba, tapi timbanya kecil dan di bawah. Dan jangan bayangkan kalau jalan kencing pasti ini akan masuk. Jenengan ketika bersesuci pasti air akan nyiprat. Nah yang ada di timbo ini najis semuanya. Caranya bagaimana? Ini jangan dipakai. Kalau warain jenengan. Jenengan kemanapun kalau ada toilet atau kamar mandi yang model seperti itu, yang tidak ada bak mandinya tapi adanya hanya timbo tapi di bawah dan kecil, jangan dipakai. Itu najis. Kita anggap itu najis. Karena otomatis kalau jenengan cewek pasti akan nyiprat. Dan cewek itu kan masih ada najisnya, gitu. Yang kedua, ketika jalan kencing, ya pasti kencingnya akan nyiprat. Jangan dipakai. Dan terus solusinya bagaimana? Solusinya pakai air keran. Pakai air keran, gitu. Cibuknya disucikan terlebih dahulu. Kalau jauh ke cibuknya tadi kita anggap najis, kita sucikan terlebih dahulu, terus kita ngambil air keran. Kemarin sempat saya tegur, saya suruh menaikkan, ya, jadi dikasih ganjel, dinaikkan, terus kita ikhtiyat hati-hati pakai timba yang besar. Terus setelah kering Bu, kita tunggu ya, kita tunggu sampai kering. Kalau sudah kering kita kerucuk satu cibuk sudah suci. Terus setelah itu kita keringkan lagi pakai lap yang sudah suci. Sekarang yang kedua pertanyaannya, cara mensucikan air kencing yang ada di kasur. Terus gimana itu? Jawaban saya sementara nggih. Ya seperti tadi ketika kita mensucikan secara hukmiyah. Jadi kasur itu kita lap dulu, kita bersihkan air kencingnya itu, kita bersihkan dulu, kita bersihkan, ngambil lap lagi yang suci, kita basahi, terus kita lap lagi. Kalau sudah enggak bau pesing, kita kerucuk. Setelah kita kerucuk terus kita PP. Nanti kalau misalkan kok masih pesing lagi, berarti ini masih najis sampai pesingnya hilang. Paham nggih? Nggih, monggo yang belakang. Nggih. Anunya mana? Mic-nya mana? Mic-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini orangnya? Oh nggih, monggo. Dari mana Bu? Ibu, nama saya Ibu Mustaati dari Mbubang, Kembangan, Kecamatan Semen. Nggih. Umi niki kula ajeng tanglet masalah salat. Nggih. Mboten napa-napa nggih. Mboten. Kalau kita melaksanakan salat di tengah-tengah kita itu lupa, Bu. Ini sudah berapa rakaat ya saya salat. Lah niku dos pundi Umi penyelesaiannya? Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maklum sudah senior. Nggih, sering kali dan ini wajar, nggih. Mungkin enggak hanya jenengan tok, mungkin yang lainnya juga begitu, bingung. Dan jenengan mantepnya berapa sekarang? Misalkan kok di tengah-tengah itu jenengan pasti ada salah satu loh ya, yang mantep pasti ada. Pasti ini, enggak bisa dibohongi. Dan mantepnya misalkan jangan sholat zuhur kan 4 rakaat, gitu. Dan jenengan dalam keadaan bingung, lupa. Tapi jangan pasti ada rasa yang mantep. Ini 2 rakaat, berarti saya harus menambah 2 rakaat. Kok jenengan mantepnya hanya 1 rakaat, ya harus nambah 3 rakaat. Keyakinan jenengan itu yang mana gitu lah. Jadi menurut keyakinan, pasti ada salah satu yang jenengan yakini, artinya ini 1, 2, apa 3, apa 4 gitu. Paham nggih? Nggih, monggo. Matur suwun Umi. Nggih. Belakang. Monggo sing tasik enem mlayu-mlayu. Ganjaran gede lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Nggih, waalaikumsalam, monggo. Kula Wulan Ayu dari Kodim. Nggih. Umi, apakah bismillah adalah ayat pertama Al-Fatihah? Dan apabila ketika imam sholat tidak membaca bismillah, kita sebagai makmun pripun, Umi?
melanjutkan atau memisahkan diri dari shaf. Nggih. Nggih, ngeten. Bismillah itu termasuk salah satu ayat daripada suratul Fatihah. Kalau paham niki sing ditakokni. Nggih, ten Mekah niku maca bismillah Bu, tapi irih. Nggih. Irih. Jadi bismillah itu termasuk salah satu surat Al-Fatihah. Kalau kita membaca Fatihah di dalam sholat tanpa bismillah, maka sholat kita tidak sah. Pasti baca bismillah, tapi bacaannya pelan. Paham nggih? Enten tadi yang imam sholat mboten maca bismillah. Langsung alhamdulillah ngoten Umi. Hah? Langsung Tapi alhamdulillah. biasanya kalau yang saya dengarkan itu pasti baca bismillah kok. Jadi baca Fatihah, insya Allah yang selama saya dengarkan ini pasti membaca bismillah, tapi bismillahnya pelan. Di Mekah, di Madinah itu pasti baca bismillah, tapi bismillahnya pelan. Kadang-kadang kita enggak dengar, tapi ketika kita renungkan, ketika benar-benar kita dengarkan, ternyata membaca bismillah. On, ada lagi? Oke, monggo. Langsung mic-nya. Pundi mike? Wabarakatuh. Saya Bu Lastri dari Mondo. Yang saya tanyakan Umi. Pundi piyantune mosok takok aku gak roh wonge. Nggih, monggo. Ya, saya tanyakan ketika sholat Umi. Cik, namanya jenengan sinten nama aja saya- kesusu. Yang tenang, napa pun luwe? Nama saya Bu Lastri dari Mondo. Yang saya tanyakan Umi, ketika sholat anak kita masih kecil, pakai pampers, yang pasti ada pipisnya, ada mungkin dia BAB. Ketika ngulet waktu kita sholat itu sholatnya kita gimana Bu? Ya sah, enggak apa-apa. Sah. Wong yang bawa najis bukan jenengan. Oh, Yang bawa najis kan anak jenengan. Lah anak jenengan kan suci. oh nggih. Kan badannya manusia itu kan suci. Bulet enggak ada masalah. Kecuali jenengan yang kencing. Kalau jenengan yang kencing maka sholatnya batal. Tapi ini anak kan pakai pampers, kan najisnya enggak kemana-mana, dan manusia itu hukumnya suci. Matur suwun Mi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup nggih? Pun anak sing kundur nih. Cekap. Dah, sekarang saya ganti bertanya. Yang bisa jawab bisa kasih hadiah. Tapi ojo disawang regane nggih. Ini hanya tanda tali asih. Sekarang siapa yang bisa membaca suratul Fatihah dengan benar dan tahsin? Harus benar dan tahsin. Piye gak nek sing wani iki? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salah. Dotnya berapa alif? Dotnya berapa alif? 3 alif. Ayo siapa yang bisa? Monggo berdiri. Pokoknya harus tahsin. Oke, monggo. Assalamualaikum Umi. Oke, monggo. Harus tahsin. Dotnya waladdallin itu 3 alif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah salah. Nirrojim itu berapa alif? Itu ada ya mutakalim wahdah loh ya. Ayo. Pokoknya harus tahsin, harus benar. Saya dulu, nanti jangan menirukan. Ain di sini.
Kalau a itu hamzah. Ain ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kurang panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisba nggih, bukan ba, bukan. Ba. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Bukan niku salah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Boten salah nggih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau baca kaf ga. Maliki, bukan maliki. Maliki yaumiddin, bukan dal tapi dal. Maliki yaumiddin. Ini ada kasroh, ada tasydid. I ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, maca shot niku mecucu nggih. Bedanya dengan sin, kalau sin itu meringis sin. Kalau shot jenengan kan kene mirsani tiang nyanyi ta. Tiang nyanyi niku kan lambene kan metot-metot. Nggih to? Ngeten to. Lah napa malih awake dhewe maca Quran nggih, iku kudu ngepasaken lesane. Ihdinas siratal mustaqim. Shot ada tasydidnya. Ihdinas, ojo lembek. Ihdinas. Kok ketinggal wis luwe. Aku ya luwe lho ya nggih. Ihdinas siratal mustaqim. Shot nggih. Siratal ladzina kudawa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pun wakaf niku mawon, kan mboten kuat nggih. Kula baleni malih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Monggo. Maghdun niku dawa enten alif nggih, enten wawu. Kok enten alif, enten wawu nggih. Kula baleni malih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
sareng no rada dawa nggih. Maghdu niku enten wawune nggih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Dot niku nggih enten samping. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi dibaleni malih waqaf temriku waqaf niku mandek nggih terus dibaleni malih ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Walad rapat nggih, aja walad dolin mboten bareng rapat. Walad niki rapat ten samping ilate. Walad dolin. Kok lemot. Kula balani malih. Waladdallin. Aja nggih. Amin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Yai cendek. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Pun sak menten mawon nggih, bijing malih setiap ngaji bareng-bareng nggih maca Fatihah nggih. Kalih kula kudu saged nggih. Mungkin sing tahsin niki pelajaran napa jenengan? Sing tahsin pelajaran napa? Pun Iqra napa mboten? Iqra. Mungkin lek tamat Iqra utawa tamat napa mungkin wisuda. Tak kene toga. Jadi kudu serius nggih, maca Fatihah niku kudu tenanan. Jangan meskipun wis sepuh tapi kita berusaha. Kita harus tahsin, artinya tahsin itu harus bener makharijul hurufnya dan tajwidnya nggih. Pun ngoten mawon niki hadiah tak go mulih maneh. Aku nggawa hadiah ra nek sing iso tak go mulih maneh nggih. Mboten napa-napa, ngenten nggih. Nabi Musa kula critani riyin. Nabi Musa niku natos protes ten kene Allah Subhanahu wa taala. Protese napa Nabi Musa niku matur kalian Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tenapa Kanjeng Nabi Muhammad niku dadi kekasih panjenengan Mary. Padha-padha nabine Mary. Ya Allah, kenapa Rasulullah itu Nabi Muhammad itu kok menjadi kekasih panjenengan ya Allah? Napa jawabannya Allah? Kranten Kanjeng Nabi niku enggak pernah mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tapi yang diutamakan adalah kepentingan orang lain. Jenengan kados ngeten iki. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Jenengan saged sareng-sareng kita untuk thalabul ilmi nggih, untuk mencari ilmu, tapi syaratnya harus istiqomah. Jangan sampai ketika kita gerak, ketika ada rihlah. Nah, enek rihlah kabeh ngakune MT Arisalah, tapi ketika ngaji, waktunya ngaji ternyata enggak istiqomah. Niki Bu sinten sing kilen ki ambak niku? Ali santri.
bukan. Matur suwun niki dewa mbetahaken kula jeruk. Nggih, sak kerenjang. Enten malih wali santri dari Sidoarjo pundi sing mbetahaken kula iwak. Angkat tangan Bu, nggih, matur suwun. Mugi-mugi dados jariyai panjenengan nggih, tak dongakne. Mugi-mugi sing dermawan-dermawan niku mugi-mugi dipun paringi barokah sedayane. Matur suwun nggih, jadi sinten mawon ingkang maringi ten kula semindah malih kula matur suwun lan mugi-mugi dipun wales dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Taringin donga kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ingkang gerah dan dipun paringi waras. Ingkang gadah hutang mugi-mugi dan dipun paringi lunas. Amin. Ingkang kagungi nakal mugi-mugi dan diparingi waras. Amin. Ingkang putrane nakal mugi-mugi dan diparingi waras. Mugi-mugi kula lan panjenengan mugi-mugi dipun paringi husnul khotimah. Mugi-mugi kula lan panjenengan mugi-mugi dipun paringi panjang umur fi taatillah wa rasulillah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo panjenengan amin kula nyuwun tulung fokus nggih, fokus mboten sawi-uwi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi ulumina. Allahumma barik lana fi umurina. Allahumma barik lana fi hayatina. Allahumma barik lana fi arzaqina. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina. Allahumma barik lana fi talamidzatina. Allahumma barik lana fi ma'hadina. Allahumma barik lana fi jam'iyyatina. Allahumma barik lana fi biladina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudah-mudahan umur kita dijadikan umur yang barokah. Ya Allah, mudah-mudahan ilmu kita dijadikan ilmu yang barokah. Ya Allah, mudah-mudahan hidup kita dijadikan hidup yang barokah. Ya Allah, mudah-mudahan rezeki kita dijadikan rezeki yang barokah. Ya Allah, mudah-mudahan anak kita dijadikan anak yang barokah. Ya Allah, mudah-mudahan suami kita dijadikan suami yang barokah. Ya Allah, mudah-mudahan anak turun kita dijadikan anak turun yang barokah. Ya Allah, mudah-mudahan santri kita dijadikan santri yang barokah. Ya Allah, mudah-mudahan pesantren kita dijadikan pesantren yang barokah. Ya Allah, mudah-mudahan jamaah kita dijadikan jamaah yang barokah. Ya Allah, mudah-mudahan negara kita dijadikan negara yang barokah. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين لي خمسة أدفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لي خمسة أدفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لي خمسة أدفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. Matur suwun Ibu-ibu sepindah malih kula nyuwun ngapunten sing sak kata-kata nggih. Lan kula nyuwun tulung panjenengan istiqomah nggih ngaji kedah istiqomah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.